an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hajjati nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alaihi. Akhir fillah, jemaah sedang salat tarawih yang sama-sama mengharapkan Allah. Tentu kita pada malam hari ini memanjatkan kembali rasa puji dan syukur kita dan Allah Rabbi atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Di antara sekian banyak nikmat yang pasti kita syukuri yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, nikmat iman, nikmat Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kepala pemerintahan kita sedang mengalami keprihatinan yang teramat sangat. Beliau memprihatinkan tentang turunnya moralitas, budaya, etika, dan akhlak. Keprihatinan beliau ini disampaikan dalam 3 kesempatan. Pada yang pertama beliau sampaikan pada peringatan Isra dan peringatan Muhammad SAW. Pada yang kedua beliau sampaikan kepada peringatan Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli. Keprihatinan ketiga beliau sampaikan pada tanggal 25 Juli, yaitu pada acara pembukaan Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Beliau katakan bahwa sesungguhnya bangsa masyarakat Indonesia tengah mengalami geger budaya. Di mana saat ini kita menyaksikan tak lagi sebuah jabatan dipandang sebagai sebuah amanah. Maka apa akibatnya dari sebuah jabatan yang tidak lagi dipandang amanah? Maka jabatan berubah menjadi sebuah ajaran, ajimuku untuk mengeluh dan memanfaatkan harta kekayaan negara untuk disebarkan. Dan kita juga dikagetkan bagaimana beredarnya video porno musuh yang milik artis, yang menurut data daripada Komite Perlindungan Anak Indonesia KPI, 80% anak-anak Indonesia sudah menonton tayangan tadi. Tayangan yang sungguh membangunkan bulu roma seorang ibu dan seorang ayah dan seorang pendidik dimanapun kita berada. Tidak ada satu tayangan yang sangat menggegerkan yang sampai beritanya ini mendunia. Tidak ada tayangan yang sampai membuat kita begitu terbelalak. Sampai seperti itukah kondisi akhlak bangsa dan negeri ini? Dan dari 80% anak itu menurut data dari KPI lagi, 5 dari 6 anak yang menonton itu pasti melanggar atau melakukan tindak penyelewengan seksual. Dan kita hari ini menyaksikan bagaimana bangsa kita, rakyat kita mudah menjadi anarkis. Mereka tiba-tiba menjadi marah cuma karena pilihannya tidak sesuai, yang menjadi kepala pemerintah tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Beda partai, beda keinginan, menjadi sebuah amuk massa yang tiba-tiba kotak kecil seperti Mojokerto berubah menjadi lautan api. Dan kita juga hari ini menyaksikan bagaimana di sana sini tumbuh macam kegiatan-kegiatan penyelewengan terhadap kegiatan keagamaan. Belum selesai kita menyelesaikan Ahmadiyah, muncul persoalan-persoalan baru lagi, nabi baru dan lain-lain muncul di sana. Dan kita hari ini menyaksikan bagaimana pemerintah kita dengan sangat arogan menunjukkan kepada kita apakah tidak ada cara yang pantas dan elok untuk menangkap seorang aktivis Islam bernama Ustaz Abu Bakar Al-Habsyi. Terlepas dari apa yang beliau lakukan, karena tidak terbukti dan belum ada bukti yang mengarah. Kenapa kita tidak menyaksikan tatkala pemerintahan atau aparat kepolisian menangkap gadis tahunan manusia yang berharga 28M ternyata kekayaan lebih daripada 300 miliar? Ada canda dan tawa di sana. Tapi kenapa untuk menangkap bukan aktivis Islam seorang kakek tua dibutuhkan adegan-adegan yang sangat memalukan, yang menguras emosi dan energi umat untuk menyaksikan itu? Dan hari ini kita menyaksikan siapa yang bertanggung jawab atas meledaknya tabung gas 3 kilogram yang lebih serem daripada teror bom itu sendiri. Di mana yang menjadi korban adalah rakyat kecil.
Akibat daripada gerakan penghematan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyadarkan minyak tanah, maka hari ini kita saksikan tidak ada yang bisa dikatakan tersangka hari ini. Seluruh petinggi negeri ini melempar tanggung jawaban. Pertamina melempar pada BUMN, BUMN melempar pada traktor. Akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat. Yang menjadi unik pertanyaan kita, bagaimana mungkin akan muncul sebuah akhlak kalau sebuah masyarakat tidak dibawa dengan sistem Islam? Bagaimana akan muncul sebuah akhlak kalau masyarakat tadi tidak dibina dengan syariat Islam? Dr. Yusuf Qaradawi dalam sebuah bukunya mengatakan kepada kita, tidaklah adil bila sebuah kerusakan masyarakat yang disebabkan oleh sistem yang bukan dari Islam, tiba-tiba ada kerusakan, maka yang diminta untuk menangani adalah syariat Islam. Maka tidaklah adil. Jadi jawaban hari ini adalah akibat runtuhnya, melongsornya, atau munculnya kestignasi akhlak kita disebabkan kita sudah abai kepada Al-Quran. Kita tidak lagi mengindahkan Al-Quran. Al-Quran tidak lagi menjadi bacaan. Al-Quran tidak lagi menjadi sebuah pajangan. Padahal telah jelas Allah tegaskan dalam surah 10 surah Yunus ayat ke-59 akan seseorang mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum min rabbikum mau'izah. Wahai manusia, kata Allah, telah aku turunkan kepada kalian sebuah mau'izah, sebuah pengajaran, sebuah kitab yang berisi pedoman, yang berisi zikra, yang berisi rahmatan untuk seluruh alam. Kenapa engkau tidak mau ambil mau'izah ini? Kenapa tidak engkau jadikan pelajaran kepada ini? Setiap kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan-jalan lurus. Tapi kalau Al-Quran di depan mata kita abaikan, hada siratal mustaqim. Inilah kitab siratal mustaqim. Al-Quran lah yang memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak turunkan Al-Quran kepada kita, maka sedikit sekali dari kita yang akan menemui kebenaran. Maka Allah dalam surah Thaha, surat ke-14, ayat yang surat ke-20 ayat ke-14 dengan tegas mengatakan, Innani a'annallah. Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita lewat Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak diturunkan, mungkin kita hari ini masih menyembah batu. Mungkin hari ini kita masih menyembah pohon besar. Mungkin hari ini kita masih terseok-seok, tersungkur menjadi Tuhan. Tidak sedikit hari ini manusia modern yang menuhankan akalnya. Tidak sedikit hari ini manusia modern terjerumus pada belantara. Mereka tidak bisa menentukan kemana orientasi hidup mereka. Mereka mencari Tuhan. Padahal Allah sudah tegaskan dalam surat Tuhan tadi, Innani a'annallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Kita yang abai terhadap Al-Quran. Sahabat pernah bertanya kepada ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana dan apa akhlak Rasulullah SAW. Kata Siti Aisyah dalam hadisnya, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Bahkan para pakar sejarah, termasuk Said Qutb, dalam buku dalam tafsirnya Al Quran, beliau mengatakan bangsa Arab dahulu sebelum diturunkan kepada mereka Al-Quran adalah bangsa yang tidak dikenal, bangsa yang terjerembab dengan perjudian, bangsa yang suka minum-minuman keras, bangsa yang mudah berperang sebab usaha-usaha sepele, bangsa yang menistakan wanita. Tetapi begitu mereka disiksa dengan Al-Quran, maka mereka berubah dalam waktu singkat 22 tahun. Mereka menjadi bangsa yang terkenal. Mari kita lihat apa kata Syekh dalam bukunya. Kita mesti belajar daripada sepenggal kisah daripada Umar bin Khattab, salah satu sahabat yang didoakan Rasulullah SAW untuk bisa masuk Islam. Maka pernah pada satu saat diceritakan kepada kita bahwa Umar bin Khattab merasa tercoreng harga dirinya sebagai seorang yang dipandang di mata Tuhan. Dia mendapat kabar adiknya Siti Fatimah bersama suaminya masuk Islam. Maka Umar bin Khattab merasa perlu untuk mencek kebenaran ini. Apakah benar gerangan adiknya sudah berpindah agama? Maka dengan menahan geram yang sangat amat,
namanya Umar bin Khattab datang ke rumah adiknya Siti Fatimah. Begitu pintu rumah diketuk, adiknya dan suaminya tengah membacakan Al-Quran. Surat Toha yang dia baca. Umar yang tadinya marah, tiba-tiba hatinya menjadi lumer. Umar yang keras, tiba-tiba dia merasakan ada getar halus, ada rasa lain yang masuk ke dalam rongga dadanya, yang menggelitik, yang dia bertanya, Umar adalah bangsa atau orang yang mengenal kesesatan? Sebelum Al-Quran diturunkan, bangsa Arab sudah terbiasa mendengar yang namanya syair, sudah terbiasa merangkai kata menjadi kalimat yang indah, sudah biasa mendengar kata-kata daripada pengarang-pengarang yang hebat di pasaran. Mereka yang paling terkenal saat itu adalah Walid bin Mughirah. Maka kata Umar, ayat yang dibaca ya adiknya Siti Fatimah jauh lebih hebat, jauh lebih menghentak, jauh lebih menghujat daripada syair-syair yang dibacakan Walid bin Mughirah di pasar Bukan. Maka Umar bertanya kepada adiknya, kitab karangan penyair siapakah yang engkau membaca wahai adikku? Kata adiknya, yang aku baca adalah Al-Quran. Pertanyaan yang sama mari kita ajukan pada diri kita. Berapa kali kita membaca Al-Quran? Tapi kenapa hati kita tidak pernah lumer dan mau mengamalkan Al-Quran? Berapa kali kita jumpai Ramadan? Kenapa setelah kita keluar daripada Ramadan, kita tinggalkan Al-Quran kembali? Berapa kali kita disenandungkan dengan ayat-ayat Al-Quran? Kenapa kita tidak seperti Umar yang kemudian masuk Islam, kemudian menanggalkan Quran itu jahiliyahnya? Penghalang apa yang membuat kita tidak bisa menerima Al-Quran? Batu apa? Kotoran apa? Dosa apa? Sehingga kita tidak bisa menatap sinyal langit. Kenapa hati kita lebih keras dari batu? Kenapa kita tidak bisa memahami ayat Al-Quran? Padahal Allah memberikan perumpamaan kepada kita. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala al-jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilka amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Andaikan saja Al-Quran ini diturunkan, diwahyukan, diperuntukkan kepada jabal, kepada gunung, simbolisasi makhluk Allah yang sangat kuat, perkasa, tinggi, dijaya. Manusia berlomba-lomba untuk menundukkan yang namanya gunung. Hari ini banyak orang yang ingin menundukkan gunung, menancapkan bendera di atas gunung, pertanda yang menjadi kekuasaan mereka. Gunung yang tinggi, gunung yang kokoh, gunung yang kuat, gunung yang hebat, gunung yang dijaya. Begitu kata Allah Al-Ta'ala, andai kata Al-Quran ini diletakkan kepada mereka dan diturunkan untuk mereka, maka gunung tidak akan hancur berantakan. Kita tidak lebih hebat dari gunung. Kita tidak lebih kuat dari gunung. Kita tidak lebih berkata dari gunung. Kita tidak lebih dijaya dari gunung. Tapi kenapa kalau Al-Quran dibacakan tidak ada getar dalam hati kita? Kenapa kita tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hukuman? Padahal inti daripada pada diri kata Allah, Syahdu Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tengoklah peradaban Barat. Peradaban yang didirikan atas ideologi materialis, kebendaan, di mana orang dihormati bukan karena kemuliaan dan takwanya, tapi dihormati karena hartanya. Apa yang diakibatkan dari orang memuliakan harta? Maka orang berlomba-lomba untuk mengejar yang namanya kekayaan tadi tanpa menghiraukan dari mana datangnya dan bagaimana cara mendapatkan. Tidak menjadi penting proses itu. Tapi yang terpenting saya mesti kaya, karena dengan kaya saya akan bisa mendapat kehormatan dan mendapat keistimewaan. Lihatlah hari ini peradaban yang dibangun dengan onggokan sampah manusia. Lihat manusia Barat hari ini, jiwanya kering, terlunta-lunta. Mereka mudah menjadi orang yang depresi. Mereka mudah menjadi orang yang putus asa. Mereka mudah menjadi orang yang gampang bunuh diri. Kenapa kita tidak memiliki Islam? Kenapa kita abaikan? Profesor Quraisy Shihab mengatakan,
Belum ada satu kitab yang bisa dibaca oleh orang selama 14 abad kecuali Al-Quranul Karim. Setiap kali kita baca Al-Quran maka kita menemukan makna baru. Setiap kali kita baca Al-Quran kita menemukan tafsir yang baru. Tidak ada satu kitab pun di dunia ini kata Profesor dalam wawasan Qurannya yang dibaca 1414 abad silam yang tidak ternodai, yang tidak ternistai, yang tidak pernah tercampur. Karena dia datang dari yang maha benar. Dia diturunkan untuk menuju kepada kebenaran. Maka tidak ada campur tangan manusia. Hatta Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak punya andil dan saham sedikit pun dalam membuat atau untuk campur dalam turunnya Al-Quran. Tapi sayang kita tidak memanfaatkan fasilitas ini untuk menuju kebenaran. Inilah barangkali implementasi dari hadis Rasulullah dan Rasulullah mengingatkan kepada kita. Hati-hati, nanti ada pada satu zaman kata Rasulullah. Mereka berkali-kali berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi mereka tidak dapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Mereka kecuali lapar dan haus. Kamin sa'imin laisa lahu min syami ila jua atau sekarang. Mestinya dalam hadis yang sahih, wa salatul khams, salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffaratu biha, adalah penghapus dosa-dosa kita selama kita menegak dosa-dosa kita. Tapi rugilah, langkahlah kita kalau datang bulan Ramadan kita tidak menemukan yang namanya ampun dari Allah karena kita abaikan Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita singkirkan kesombongan. Kita bersihkan bagaimana kita. Kita tatap negeri ini. Kita lihat dan kita simak. Negeri yang kaya raya. Negeri yang pernah mengalami cobaan yang begitu banyak. Negeri yang tidak bisa menyelesaikan problem. Betapa hari ini kita kehilangan. Jangan lagi kita berhadapan dengan negara besar seperti superpower Amerika Serikat. Baru berhadapan dengan negara tetangga Malaysia saja. Kita sudah tidak lagi melihat ada perjuangan kita. Bendera yang dikibarkan cuma sekedar bendera tanpa makna. Lagu yang dinyanyikan bukan lagi menjadi lagu di kebanggaan. Kita tidak menemukan heroik. Tentara yang dibiayai oleh uang rakyat cuma darah terhadap orang rakyat, tapi tidak berani untuk membela negara. Kita tidak lihat bahwa berani perkata mereka yang diamanai untuk menyelamatkan bangsa mereka dan rakyat mereka di sana tidak. Kita tengah dipimpin oleh orang-orang yang kehilangan nurani. Kita saksikan hari ini bagaimana semua hampir seluruh elemen bangsa mengalami kerasukan akidah. Kita bangsa yang tidak bisa memerangi korupsi. Belum lagi koruptor kelas kakap yang di penjara, maka para penegak hukumnya sudah belepotan dan fokus di sana sini. Kepada siapa kita harus bertanya kalau bukan kepada Allah kita adukan ini. Saya ingin mengajak pada bulan Ramadan ini jadikanlah bulan apa? Saya hari ini merasakan begitu khawatir yang teramat sangat dengan situasi seperti ini. Tugas kita sebagai ayah anfusakum wa ahlikum rasanya berat, di mana narkoba sudah menjadi ancaman, seks bebas. Kita saksikan bagaimana perilaku akhlak anak-anak kita berubah. Kita kehilangan pengaruh makna tua kita sebagai ayah sudah digantikan oleh televisi. Anak-anak kita tidak lagi diasuh oleh ibu-ibunya. Anak-anak kita tidak lagi taat dan perintah kepada ayahnya. Anak kita lebih dekat kepada televisi. Anak kita lebih patuh kepada televisi. Anak kita lebih nurut kepada televisi. Anak kita tidak lagi menjadi anak-anak kita sesungguhnya. Anak-anak kita ruhnya sudah diambil oleh orang lain. Anak-anak yang kita kuasai cuma ada fisiknya saja. Kita cuma hanya pandai memberikan pakaian yang bagus kepada mereka, makanan dia senangi, tapi roh mereka sudah hilang. Roh mereka sudah dirampas oleh kebudayaan materialisme.
Kita baru akan menangis kalau kita terbujur kaku menjadi bayi, kalau ada anak kita tidak pandai lagi melakukan doa. Kita akan menangis jadi-jadinya kalau kita tinggalkan anak-anak kita dengan rela meninggalkan akidah kita. Seperti ingat bagaimana Nabi Yakub alaihissalam, begitu dia mau meninggal, dia kumpulkan seluruh anak-anaknya dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 38. Yang dia tanyakan kepada anaknya adalah bukan mata guru Pak, apa yang engkau jual anakku setelah aku tidak ada. Inilah saat yang sepenuh. Mudah-mudahan Ramadan 1431 Hijriah ini menjadi titik balik kita untuk merubah sikap mental kita, menciptakan kehidupan kita dengan Al-Quran. Ya, kita mengutuk abad kejayaan Islam dengan bagaimana mengimplementasikan Al-Quran. Tanpa Quran kita akan terluluh-luluhkan. Tanpa Al-Quran kita akan dijilat oleh zaman. Tanpa Al-Quran kita akan menjadi serbuan serigala-serigala yang sudah menganga di luar sana. Tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali kita kembali kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita, bermunajat kepada kita, mohon ampun kepada Allah atas kehilangan kesalahan yang kita lakukan. Kita awali muhasabah kita ini dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la ahadi wa walika wa anta ta'ala. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ibadika alayya wa a'udzu bika min faqri wa innahu yaghfiru dhunuba wa ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami hamba-Mu yang dhaif dan fakir, yang pada malam hari itu bersimpuh di bawah kemuliaan. Kami mohon ampun ya Allah atas kehilangan dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami mengakui Engkau adalah Rabb kami. Engkau yang menciptakan kami ya Allah. Engkau yang menghidupkan dan mematikan kami ya Allah. Engkau yang menciptakan. Ya Allah, ya Karim, ya. Kami mengakui ya Allah bahwa terlalu banyak nikmat, karunia, rezeki dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Dalam satu ayat yang tertegaskan kepada kami, wa inna dunia Allah la tusba. Andaikan saja kami ingin mencoba menghitung nikmat yang Kau berikan, sungguh kami tidak akan bisa menghitung nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, nikmat yang paling nikmat yang kami rasakan pada hari ini adalah kalau berjumpa sendiri dengan bulan suci Ramadan yang lain. Bulan yang akan melumpuhkan dosa-dosa kami, bulan yang akan mengingatkan kami kepada Al-Quran ya Allah, bulan yang akan membahasahi lidah dan hati kami dengan zikir dan takbir kepada-Mu ya Allah, bulan yang mengingatkan kami terhadap kematian menuju kehidupan akhirat yang abadi, bulan yang akan melembutkan hati kami yang sudah mulai keras membatu ya Allah, bulan yang akan membersihkan kotoran hati kami ya Allah, sehingga hati kami tidak bisa menangkap pesan yang Kau sampaikan kepada kami. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat ya Allah, tak kalah Engkau izinkan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya Allah, beri kekuatan iman kepada kami, kesabaran, ketaatan, agar kami bisa beribadah terus dalam bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Karim, ya Karim. Rasulullah mengingatkan kepada kami, ridha Allah, firman walidain, Allah, ridha-Mu tergantung kepada kedua orang tua kami. Murka-Mu tergantung pada kebutuhan kedua orang tua kami. Ya Allah, bila ada di antara kami yang masih ada orang tua kami, ya Allah, izinkan kami untuk berbuat baik dan berbakti kepada mereka ya Allah, agar Engkau hidupkan maka mereka hidup dan Engkau hidupkan. Bila mereka telah menjadi kami ya Allah, maka kami ampuni ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, kasihani mereka ya Allah, dan jauhkanlah mereka dari azab kubur dan angkat derajat mereka ya Allah. Allahumma ighfir wal walidayya warhamhum ya Allahumma ighfir wal walidayya warhamhum. Rabbi habli min as-salihin
Ya Allah, limpahkanlah, karuniakanlah kepada kehidupan kami, anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Pembina di mukim sholat. Dan jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang mendirikan sholat, ya Allah. Kuatkan akidah mereka, ya Allah. Selamatkan akidah mereka, ya Allah. Beri kemudahan kepada kami ayah-ayah, ya Allah, untuk bisa mengantarkan mereka menjadi anak yang soleh, ya Allah. Beri ketaatan kepada kami, ya Allah. Beri kekuatan kepada kami, ya Allah. Beri keberkahan kepada kami, ya Allah, agar kami bisa memberikan apa yang Allah kepada anak dan keluarga kami, ya Allah. Yang membolak-balikan hati manusia, lunakanlah hati anak-anak kami yang belum memberi ibadah kepadamu agar memberi ibadah kepadamu, ya Allah, ya Karim. Tolonglah ikhwan kami, saudara kami filham yang telah memperjuangkan agama yang telah difitnah. Engkau yang maha benar, ya Allah. Engkau yang berikan kekuasaan, Engkau yang maha tahu, ya Allah. Ya Allah, kami berserah dan bertawakal kepada-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila kecil dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.